Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan diberkahi. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada minggu lalu kita telah mempelajari mengenai kadar zat. Sekarang ada yang masih ingat apa itu kadar zat? Coba Mezi, apa itu kadar zat? Ya, benar ya, kadar zat itu menyatakan banyaknya jumlah zat atau komponen yang terkandung di dalam sebuah larutan. Nah, kadar zat ini dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Di antaranya itu ada persen massa, ada persen volum, ada molaritas, ada normalitas, ada fraksi mol, ada ppm, dan ada BPJ atau bagian per juta. Nah, minggu lalu kita sudah membahas yang pertama mengenai persen massa. Nah, hari ini coba Ibu tanya, ada yang masih ingat apa itu persen massa? Coba Tari, persen massa itu menyatakan apa? Iya, benar ya, persen massa itu menyatakan banyaknya massa yang terlarut di dalam 100 gram larutan. Nah, untuk persen massa itu kemarin memiliki rumus atau persamaan. Coba Tari, apa persamaan untuk persen massa? Ya, benar ya. Persen massa sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan massa larutan dikali 100%. Nah, di mana massa larutan ini terdapat pelarut dan zat terlarut. Coba Dwi, kalau misalnya Ibu ada larutan gula. Nah, di dalam larutan gula ini yang mana yang dinamakan pelarut, yang mana dinamakan zat terlarut? Ya, benar ya. Gulanya itu zat terlarut dan air yang ada di dalamnya itu pelarut. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai bentuk kadar zat yang kedua, yaitu persen volum. Nah, untuk persen volum itu tidak jauh berbeda dengan persen massa, hanya saja kalau persen massa itu zatnya berupa padatan, kalau persen volum itu zatnya berupa larutan. Nah, di masa pandemi ini kan kita diharuskan untuk menjaga kebersihan dan hidup sehat, seperti memakai masker dan mencuci tangan. Nah, mencuci tangan itu bisa menggunakan air dan juga bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, di sini siapa yang sering menggunakan hand sanitizer? Iya, rata-rata semuanya pernah ya. Nah, sekarang coba Ibu tanya, ada yang membawa hand sanitizer sekarang? Oh iya, Tari bawa hand sanitizer? Nah, bagus ya. Kalau bisa kemana-mana kita itu harus membawa hand sanitizer. Karena kan kita nggak tahu kuman-kuman yang menempel di tangan kita itu sangat banyak. Salah satunya ini Ibu sedang pegang spidol. Ibu nggak tahu berapa banyak kuman yang ada di dalam spidol ini. Oke, kembali lagi ke hand sanitizer tadi. Coba Tari perlihatkan ke teman-temannya hand sanitizernya. Iya. Nah, di sana berapa mili hand sanitizernya Tari? 100 mili. Oke, Tari mempunyai hand sanitizer sebanyak 100 mili. Coba Tari baca komposisi dari hand sanitizernya. Oke, salah satunya tadi ada alkohol ya. Oke, nah di sana tadi berapa persen Tari alkoholnya? 60%. 60% alkohol. Nah, dari hand sanitizer yang Tari miliki ini
dapat kita artikan bahwa di dalam 100 ml hand sanitizer ini terdapat 60 ml alkohol. Nah, namun jika kita ingin menurunkan kadar alkoholnya menjadi 20%, misalnya, kira-kira berapa banyak sih air yang harus kita tambahkan? Yang harus kita tambahkan ke dalam hand sanitizer ini? Ada yang tahu? Oke, nah untuk mempermudah kita mencarinya, itu kita bisa menggunakan rumus persen volume, di mana rumusnya itu persen volume sama dengan volume zat terlarut dibagi dengan volume larutan dikali 100%. Nah, selanjutnya langsung saja kita masukkan ke rumus. Itu persen volume yang ingin kita cari adalah berapa? Ya, 20%. Sama dengan volume zat terlarut. Volume zat terlarutnya berapa? Ya, 60 ml alkohol. Jadi 60 ml dibagi dengan volume larutan. Volume larutannya tadi ada berapa? Ya, 100 ml. Karena kita mau menambah air tadi, jadi kita tambahkan air, misal kita ibaratkan dengan X. Nah, jadi kita tambah X dikali 100%. Nah, persennya bisa kita coret, lalu kita kalikan ini ke sini dan ini ke sini. Jadi berapa? Ya, 20 dikali 100 ml ditambah X sama dengan ya 60 dikali 100. 60 ml dikali 100. Nah, ini bisa kita coret jadi berapa? Ya, jadi 3. Sehingga 100 ml ditambah X sama dengan 3 kali 100? Iya, 300 ml. Jadinya X-nya berapa? 300 dikurang 100 sama dengan 200 ml. Ya, 200 ml. Nah, jadi untuk mendapatkan kadar alkohol 20% itu kita harus menambahkan 200 ml air ke dalam hand sanitizer ini. Dan selanjutnya itu kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di sini tentukanlah perbandingan volume air dan volume alkohol 50% yang harus ditambahkan agar diperoleh alkohol 30%. Nah, di mana di sini volumenya ada 2, volume air dan volume alkohol itu kita ibaratkan dengan volume air itu V1 dan volume alkohol itu V2. Nah, yang pertama yang harus kita cari itu volume alkohol. Volume alkohol. Di mana tadi alkoholnya itu ada 50%, berarti 50 per 100. 50 per 100. Volume alkoholnya itu tadi V2, berarti dikali V2. Sehingga didapatkan 0,5 V2. Nah, setelah dapat volume alkoholnya, langsung saja kita masukkan ke rumus ini tadi, di mana ya, persen volumenya itu sebanyak 30%. 30% sama dengan volume zat terlarutnya berapa? Ya, ini 0,5 V2 per volume larutan. Volume larutannya berapa? Belum diketahui ya. Ini tadi ada V1 dan V2. Jadi kita tulis V1 tambah V2 dikali 100%. Nah, selanjutnya itu tinggal kita kalikan. Ini bisa kita coret persennya. Lalu yang mana yang kita kalikan? Iya, 30 dikali V1 tambah V2 sama dengan, ya ini kita kalikan ke sini jadinya 50 V2. Selanjutnya itu ini kita kalikan 30 V1 ditambah, ya 30 V2 sama dengan
50V2. Maka 30V1 sama dengan, ya ini kita kurangkan ke sini jadinya 20V2. Nah, jadi kita dapatkan perbandingannya V1 berbanding V2 itu sama dengan berapa? Iya, 20 berbanding 30. Ini kalau kita sederhanakan jadi berapa? Ya benar ya, 2 berbanding 3. Nah, jadi perbandingan volume air dan volume alkohol yang harus kita tambahkan agar diperoleh alkohol 30% itu adalah 2 berbanding 3. Nah, dari pembahasan tadi, kalau kita asumsikan sebuah larutan yang volumenya 100 ml, jadi persen volume itu menyatakan apa? Coba Emi? Iya benar ya, bahwasanya persen volume itu menyatakan volume zat yang terdapat di dalam 100 ml larutan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa selalu jaga kebersihan, rajin-rajin cuci tangan, dan selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.